tidak sembarangan orang sholat duhur, tidak sembarangan orang sholat maghrib. Maka maghrib sekarang dari tenggelam matahari sampai kepada zahaba asyafaq al-ahmar, di ufuk barat itu kemerah-merahan lembayung itu hilang. Itulah dari waktu sholat maghrib. Maka jika seseorang sholat maghrib setelah sholat asar 1 jam, masih terang benderang jam 5:30, maka ini bukan kitaban mauquta dan bukan sholat yang diterima, dan bukan masuk kepada as-sholatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Maka ini syarat yang pertama, bahwa al-a'mal yang paling baik di sisi Allah as-sholah liwaqtiha, sholat pada waktunya. Dan begitupun yang kedua, wabirrul walidain, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka birrul walidain barakallahu fikum, hukumnya adalah wajib. Berbuat baik kita kepada orang tua yang mengasuh kita, dan kepada ibu kita yang melahirkan kita, yang membina kita, semuanya keduanya wajib bagi kita untuk berbuat baik kepadanya, mulai dari Al-Quran dan juga sunnah. Maka Allah berfirman dari Al-Quran, pendalilannya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka sembahlah Allah yang esa, hanya Dia, He is the one and only, hanya Dia satu-satunya yang disembah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Maka syahidnya kalimat waw atifah, bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, diatafkan kepada peribadatan tauhid, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka ini menunjukkan bahwa berbuat kebaikan kepada orang tua perkara yang urgen, seperti perkara tauhid, karena digandengkan perintah tauhid dengan perintah untuk melaksanakan kebaikan kepada orang tua. Dan ihsanan di sini dia maf'ul mutlak, masdar yang diambil dari fi'ilnya. Dan faidahnya apa? Memberikan taukid untuk berbuat baik. Maka bisa kalau kita takdirkan dia masdar dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya ahsinu ihsanan. Maka maknanya ahsinu, berbuat baiklah, ihsanan, dalam kebaikan. Di sini yufidu taukid, maknanya wabil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan begitupun di dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Di sini pun sama, wa qadha rabbuka, Rabb kamu telah memutuskan, menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, perintah tauhid. Lalu wabil walidaini ihsana, dan demikian diperintahkan untuk melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Dan juga di dalam ayat yang lain dari mafhum al-mukhalafah, masih di dalam ayat tadi, wala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma. Maka dilarang untuk mengucapkan kalimat uff. Kalimat uff, kalimat celaan, keburukan. Uffin laka fa'alta kada wa kada. Wala tanharhuma, dan jangan mengangkat suara dan menjelekkannya dan menghinanya. Maka di sini jangan ada yang mengatakan
Di Al-Quran disebutkan ke orang tua jangan menyebut uf, wala tanharhuma, jangan mengangkat suara kita membentaknya, woi, jangan. Tapi kan nggak disebutkan kita memukul, jadi boleh memukul orang tua? Boleh apa tidak? Mana murid-murid baru? Boleh apa tidak kita memukul orang tua? Kan di Al-Quran hanya disebutkan wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian menyebut uf dan jangan menghardik orang tua dengan suara keras. Kalau mukul boleh. Jawabnya min babil aula. Maknanya jika menyebut uf dan membentak saja tidak boleh, maka lebih haram lagi di saat memukul kedua orang tua kita. Maka inilah yang diinginkan dengan bab mafhum al-mukhalafah dan juga min babil aula. Maka memukul hukumnya tidak boleh, karena menyebut kalimat uf dan membentaknya saja tidak boleh, apalagi memukul. Dan mafhum al-mukhalafah wajibnya di sini jika menyebut kalimat uf tidak boleh, maka hukumnya wajib birrul walidain. Adapun dari pendalilan hadis, maka banyak yang telah kita lewati. Hadis tentang haramnya berbuat keburukan kepada orang tua, hadis yang banyak di kitab Siyam, ingat, dari 7 sahabat. Di antaranya dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ragima anf rajulun. Makna ragima anf, Allah menjatuhkan wajahnya ke tanah, wajahnya digesek-gesekkan di tanah, ragima anf. Di riwayat waba'uda, dan Allah jauhkan dari kebaikan, au syaqiyun, kecelakaan baginya. Bagaimana? Adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilhul jannah. Di mana dia mendapati kedua orang tuanya dulu di dunia dalam keadaan tua, membutuhkan dia, dan dia tidak menyebabkan masuk surga, maknanya tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau ke orang tuanya satu jika masih tersisa. Maka makna dia dapati orang tuanya dalam keadaan tua dan tidak menyebabkan dia masuk surga, maknanya dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Seperti di negara kafir yang namanya juga kafir, kebanyakan dari anak-anak mereka setelah orang tuanya sudah tidak berjalan menggunakan kursi roda, atau orang tuanya tidak bisa bangun, atau bahkan bisa bangun, namun karena mereka sibuk dengan dunia, bekerja pagi dan pulang petang, akhirnya orang-orang tua mereka dibawa ke panti jompo, dan itu perkara biasa bagi mereka. Saya sibuk kerja karena di negara-negara kufar dijadikan semua orang tercekik leher bank. Mobilnya yang mewah dari bank, villa-villanya tempat dia tinggal dari bank, motornya dari bank. Semua untuk kehidupan yang dia pakai sekarang dari bank. Bahkan perkakas-perkakas rumah pun dari bank. Lalu bagaimana? Dipotong gaji setiap bulan. Maka dia mempunyai gaji 15 juta dengan potongan mobil, motor, perkakas rumah, dan rumahnya juga. Maka dari 15 hanya dia terima 1 bulan 5 juta. 10 juta kemana? Untuk mobil, untuk motor, untuk rumah, untuk perkakas, disunat semuanya. Maka akhirnya dia berjuang 5 juta dalam 1 bulan. Dari mana bisa makan untuk anak dan istrinya, apalagi ibunya yang jompo sudah tua. Itulah kehidupan
di dunia bagi mereka orang-orang kufar ataupun kaum muslimin yang tidak takut kepada Allah, maka mereka menyengsarakan diri dengan kehidupan terbeban dengan riba. Maka bertahun-tahun, bahkan banyak dari mereka baru 15 tahun, baru 20 tahun lunas rumahnya, baru 10 tahun, 5 tahun lunas mobilnya, sehingga mereka diwajibkan untuk bekerja pergi pagi pulang petang. Kalau bisa ada job di malam hari, overtime, dia akan lakukan untuk menutupi kehidupan tadi. Maka akhirnya dia juga menoleh ke belakang, ternyata ibunya sudah jompo, sudah pikun, bisa berjalan, bisa kemana-mana, namun pikun, dan membebani dia, membebani istrinya, dan membebani dia yang bekerja full time untuk bisa membayar dari utang-utang bank karena dia telah mengambil mobil, villa dan sebagainya. Maka akhirnya orang-orang tua tadi disimpan di tempat jompo. Maka mana yang disebutkan di dalam hadis tadi? Ragima anfu rajulin adraka abawaihi alal kibari, mendapati dua orang tuanya atau satu orang tuanya dalam keadaan pikun, dalam keadaan jompo, butuh kepada asuhan dari anaknya, maka anaknya melepaskan beban ini dengan dimasukkan ke panti jompo. Maka di panti jompo, kalau dia lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana, maka ada yang menyeretnya, ada yang menghardik ibunya karena mulai pikun, disuruh duduk, tidak mau duduk, berteriak-teriak seperti anak kecil, maka dibentak ibunya dan sebagainya. Maka ragima anfu rajulin, dihinakan. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, hinakan dia ya Rasulullah, kul amin. Maka dikatakan amin bagi mereka yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua dan dia tidak menyebabkan masuk kepada surga. Maka ini dari perkara yang kedua, dari amal yang baik, paling baik adalah seseorang yang melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka ini adalah tiga amalan yang paling baik. Maka yang menjadi poin pendalilan kita di sini adalah amal-amal baik ini dinamakan dengan amalan ini shalah, dan birrul walidain dan jihad dinamakan dengan amalan. Baik amalan hati, amalan lisan dan amalan perbuatan. Maka ini adalah amalan yang paling baik. Dan di dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa para sahabat dulu sangat semangat untuk melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan diri mereka masuk surga. Maka mereka bertanya, amalan yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Padahal amalan itu banyak, namun dia ingin amalan yang diprioritaskan agar dia melaksanakannya. Maka salat pada waktunya, berjihad dan birrul walidain, ini dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sebagai amalan yang baik. Maka kita sudah mendengar adzan. Al-muadzin yu'adzin wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.